Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali pernah mengisahkan bahwa pada zaman Bani Israel ada seorang abid yang sedang beribadat kepada Allah di tempat peribadatannya. Kemudian tiba-tiba dalam beberapa tahun kemudian datang beberapa kaum mengkhabarkan abid tersebut yang bahwa di perkampungannya ada banyak orang yang menyembah pohon kayu. Maka ketika mendengar berita tersebut, abid tadi itu sangat marah sehingga dia mengambil kapaknya dan ingin langsung pergi ke tempat tersebut untuk memotong, mengeruk kayu tersebut yang disembah oleh banyak orang tadi. Kemudian maka berangkat abid tersebut dari tempat peribadatannya. Kemudian di tengah jalan dia itu dihadang oleh iblis laknatillah. Dan ketika itu iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang kakek tua. Dan ketika sampai di tempat tersebut terjadilah dialog antara abid dan si kakek tua ini, yaitu jelmaan iblis. Bertanyalah iblis kepada abid tersebut, "Wahai abid, kamu mau kemana?" Maka abid menjawab, "Aku ingin memotong kayu yang disembah oleh kaumku itu." Maka iblis pun menjawab, "Wahai abid, engkau itu menyibukkan diri untuk beribadat kepada Allah di tempatmu itu lebih baik daripada kamu itu susah-susah capek-capek pergi untuk memotong pohon tersebut." Maka abid tersebut pun tidak mendengar perkataan iblis. "Lazim, itu sudah menjadi kewajibanku untuk memotong kayu tersebut karena itu menyesatkan kaumku." Itu adalah kata abid tersebut. Kemudian karena apa yang dikatakan abid tidak diterima, maka di situ terjadilah perkelahian. Maka berkelahilah, melawanlah mereka berdua antara abid dan iblis hingga iblis kalah. Orang tua tersebut mampu dijatuhkan oleh abid, kemudian abid itu menduduki dada orang tua tersebut, yaitu iblis. Maka iblis meminta untuk melepaskan dirinya, bahwa dia akan mengkhabarkan sesuatu hal apabila abid tersebut melepaskannya. Maka abid itu pun melepaskan orang tua tersebut. Maka dia mengkhabarkan, "Wahai abid, sesungguhnya engkau tidak perlu bersusah payah untuk memotong kayu tersebut, memotong pohon tersebut, dan Allah tidak memfardukan itu untukmu. Lebih baik kamu itu beribadat di tempatmu. Jika memang Allah ingin agar tidak ada lagi yang menyembah pohon tersebut, maka Allah itu cukup mengutus Nabi dan Rasulnya. Allah punya Nabi dan Rasulnya di bumi ini. Maka jika Allah ingin, Allah perintahkan Nabi dan Rasulnya, dan kamu itu bukan Nabi dan juga bukan Rasul." Itu kata iblis kepada abid tersebut. Namun abid tersebut juga tidak menerima apa yang dikatakan oleh iblis laknatillah. Maka di situ terjadi lagi perkelahian antara iblis dan abid tadi. Berkelahi lagi sampai iblis mampu dijatuhkan oleh orang abid ini. Iblis terjatuh, kemudian menduduki dada iblis lagi oleh orang abid tadi. Dan iblis melawan, tidak mampu. Ketika iblis lemah, tidak mampu melawan orang abid ini, maka iblis pun meminta untuk dilepaskan dirinya agar dia memberikan satu nasihat penting kepada abid ini. Maka abid pun berkata, "Katakanlah, tidak perlu saya lepaskan." Kemudian iblis pun mengatakan, "Lepaskan dulu baru aku katakan." Maka kemudian orang abid tadi melepaskan iblis. Kemudian iblis berkata kepada orang abid, "Wahai abid, engkau itu fakir, engkau miskin, tidak punya apa-apa dan tidak punya usaha. Bagaimana kalau jika kamu pulang beribadat kepada tempatmu, aku akan memberikan kamu setiap hari 2 dinar
dan itu cukup kamu temukan di bawah bantal tidurmu di setiap waktu pagi. Maka dengan demikian kamu itu akan punya uang, akan menjadi orang kaya, kamu mampu menafkahi keluargamu, kamu akan mampu bersedekah dan lain sebagainya dengan mempunyai uang tersebut. Saya akan memberikan kamu uang 2 dinar setiap hari, dan itu akan bisa kamu temukan setiap pagi di bawah bantalmu. Itu jika kamu pulang dan beribadat di situ, tidak lagi melanjutkan perjalananmu untuk memotong pohon tersebut. Maka apa yang terjadi ketika orang abid tersebut mendengar tawaran iblis ini? Maka orang abid tersebut langsung mengatakan, "Wahai orang tua, ternyata benar apa yang kamu katakan. Saya ini memang bukan rasul, bukan anbiya, dan Allah tidak memfardukan itu untuk saya. Jika memang Allah ingin menghapuskan penyembahan pohon kayu tersebut, cukup Allah itu mengutus rasul dan anbiyanya. Maka kalau begitu, wahai orang tua, apakah kamu berjanji akan memberikanku 2 dinar di setiap harinya?" Maka iblis pun ketika itu berjanji, "Iya, saya berjanji." Bahkan abid tadi itu menyuruh iblis untuk bersumpah bahwa iya, dia akan memberikan. Maka oleh karena demikian sepakatlah. Setelah mereka bersepakat, iblis telah berhasil menggoda abid ini. Abid tidak jadi untuk memotong pohon kayu yang disembah oleh kaumnya di perkampungan. Dia langsung kembali ke tempat peribadatannya. Kemudian setelah pulang, dia tidur dan di waktu pagi memeriksa di bawah bantalnya bahwa ternyata benar dia mendapatkan 2 dinar. Lalu dia membelanjakannya. Dia sangat senang di hari pertama. Dan esok harinya di hari kedua, dia memeriksa lagi di bawah bantal. Dan kemudian dia melihat di bawah bantalnya pun ada 2 dinar. Dia pun senang. Namun apa yang terjadi di hari ketiga? Maka di hari ketiga dia melihat bahwa ternyata ketika dia angkat bantal tidurnya kosong, tidak ada uang. Nah, dia mulai ragu, dia mulai memikirkan, nah ini kenapa kok tidak ada lagi? Namun dia tunggu hari selanjutnya, hari keempat pun tidak ada lagi. Maka ketika itu dia sangat marah. Kenapa marah? Karena orang yang tadi itu mengingkari janjinya. Katanya setiap hari, tetapi yang diberikan hanya 2 hari. Kemudian karena marah, karena tidak dapat uang lagi, lalu kembali abid itu mengambil kapaknya dan ingin memotong pohon kayu tersebut. Maka dia turun lagi, namun di pertengahan jalannya, di pertengahan perjalanannya, ketemu lagi dengan kakek yang kemarin orang tua, yaitu orang tua jelmaan iblis, laknatillah. Namun orang tua tersebut berkata, "Wahai abid, kamu mau kemana?" Maka abid itu berkata, aku mau memotong kayu. Aku mau memotong pohon sembahan orang-orang tersebut." Dan kemudian iblis berkata kepada abid tersebut, "Wahai abid, tidak ada jalan bagimu untuk memotong pohon tersebut." Maka ketika mendengar perkataan iblis tersebut, terjadilah perkelahian lagi. Maka mereka berkelahi, abid berkelahi dengan iblis. Ternyata kali ini iblis menang melawan orang abid. Orang abid itu mampu dijatuhkan oleh iblis dan diduduki dadanya. Maka iblis tersebut mengatakan kepada orang abid tersebut, apa yang dikatakan iblis? Yang dikatakan iblis adalah, jika kamu tidak mau kembali ke tempatmu dan meneruskan untuk memotong pohon kayu tersebut, maka aku sembelih lehermu. Itu kata iblis kepada orang abid tersebut. Maka orang abid itu mengatakan, "Lepaskan aku akan kembali dan tidak akan memotong kayu tersebut." Kemudian setelah iblis melepaskan abid tersebut, maka abid bertanya kepada iblis, "Wahai iblis,
Apa yang menyebabkan aku hari ini kalah daripadamu, berbeda dengan hari kemarin? Maka iblis mengatakan kepada Abid tersebut, wahai Abid, kemarin aku kalah denganmu, atau kamu menang denganku kemarin, dan hari ini engkau kalah denganku, karena ketahuilah kemarin engkau datang ingin memotong pohon kayu tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hari ini engkau datang karena nafsumu. Engkau marah karena aku tidak memberikan kamu uang sebagaimana yang telah kukatakan kepadamu, maka hari ini engkau tidak mampu mengalahkanku. Maka wahai saudaraku, oleh karena demikian Imam Al-Ghazali berkata, tidak akan terlepas seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syaitan kecuali dengan ikhlas. Oleh karena demikian saudaraku, ayo kita hari ini beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tempat keramaian atau di dalam kesunyian, kita beribadat ikhlas karena Allah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur-unsur lainnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saudaraku. Akhir kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.